Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Susilo, yang saya hormati Bapak Ustadz Jul Firman. Qadarullah Ustadz Jul saat ini tengah kurang sehat. Nanti saya mohon Bapak Ustadz Ahmad Susilo mendoakannya dan ibu-ibu semua ya. Selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di pengajian online Majelis Taklim Ahlul Quran tanpa ada suatu halangan apapun dan dengan segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, serta umatnya yang mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Para ibu-ibu hadirat yang berbahagia sekalian, izinkan saya atas nama pengurus Majelis Taklim Ahlul Quran ingin menyampaikan ahlan wa sahlan dan selamat datang kepada Bapak Ustadz Ahmad Susilo yang telah berkenan hadir di majelis online ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat kita dan khusyuk kita untuk sama-sama mendapatkan ilmu yang akan disampaikan Ustadz. Sebagai mawidatul hasanah kepada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan amal baiknya ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada semua anggota dan yang ikut bergabung atas kesediaannya untuk menghadiri kajian ini. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin. Demikian kiranya sambutan yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Atas segala kehilapan dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai tambahan, untuk pertanyaan para jamaah nanti silahkan tulis dalam ruang chat. Pertanyaan akan dibacakan oleh rekan kita Ibu Else Rosalia. Terima kasih. Kepada Bapak Ahmad Susilo, kami persilakan. Jazakillahi khairan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim Ahlul Quran yang semoga dirahmati Allah dan para jamaah yang ikut serta bergabung pada kajian kita via Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Rabbul Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada taranya.
Nikmat yang luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghinggakannya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dengan syukur yang benar, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan mengikuti segala aturan dan hukumnya. Insya Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu jamaah sekalian, hari ini sudah memasuki hari ke-7 dari bulan Zulhijjah. Insya Allah dalam 3 hari ke depan, 2 hari ke depan kita akan jatuh pada hari Arafah, hari Senin insya Allah di Indonesia. Kemudian hari Selasa insya Allah adalah hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Untuk itu pada kesempatan ini insya Allah kita akan menguraikan kajian dengan tema hukum dan hikmah dari ibadah kurban dan tata cara berkurban yang baik. Apa hukumnya, apa hikmah di balik itu, lalu bagaimana tata cara berkurbannya, insya Allah kita akan menguraikan. Semoga di pertemuan yang singkat ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, secara umum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini sampai dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamil amalus salih fihinna ahabba ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal solehnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yakni 10 awal Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Apakah tidak lebih baik jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Ya, meskipun jihad fi sabilillah. Amal-amal ibadah yang dilakukan di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah, yakni 10 hari pertama, itu tidak ada yang mengalahkan kebaikannya. Dan tidak ada yang mengalahkan yang paling dicintai oleh Allah dari amal-amal itu. Artinya, seorang yang beramal dari tanggal 1 Zulhijjah yang lalu sampai 10 Zulhijjah, jika dia beramal dengan amalan yang terbaik, maka amalan itu tidak bisa dikalahkan dengan amal apapun. Dan itulah amal yang paling dicintai Allah. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Bukankah itu lebih baik? Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Ya, meskipun jihad fi sabilillah, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' wa maryanzi min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang laki-laki keluar dari rumahnya, dia membawa seluruh hartanya, dia membawa jiwanya, dirinya, jiwa raganya, maju di medan perang, perang melawan musuh Allah, lalu terbunuh sehingga tidak pulang lagi membawa apa-apa. Itulah yang bisa mengalahkan keutamaan di 10 hari pertama Zulhijjah adalah mati di medan perang. Artinya, semua amal yang kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah adalah amal-amal yang mulia. Dan dikatakan di sini ayyam berarti di siang harinya. Kalau dikatakan siang hari berarti antara subuh sampai maghrib. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan amal di bulan Zulhijjah di siang hari, di bulan Zulhijjah 1 sampai 10 dan di siang harinya. Sebab ada yang mengalahkan 10 hari itu. Nggak ada yang bisa mengalahkan satu amalan paling utama. 10 akhir Ramadan. Bedanya di 10 akhir Ramadan itu di malam-malam harinya. Karena di sana ada apa? Di sana ada hari-hari malam-malamnya, di mana malam-malam ganjil Allah akan turunkan Lailatul Qadar yang tidak ada di hari manapun. Oleh karena itu berarti semua amal-amal yang dilakukan di bulan itu baik. Yang terpenting
kita berniat beramal ikhlas karena Allah. Di antara amalan yang dicintai Allah, semua amal wajib, amal sunnah, mari kita pertahankan, mari kita tingkatkan. Di antaranya yang biasa Rasul lakukan, amal terbaik di bulan itu, di 10 hari pertama, adalah beliau senantiasa saum dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dan dari sebagian, yakni min anna ba'di azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW senantiasa puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian apa? Dan juga wa yaumu Asyura. Dan Rasulullah senantiasa puasa pada hari Asyura. Wa thalathatu ayyam min kulli syahr. Dan Rasul selalu puasa 3 hari setiap bulannya. Yakni di tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 Hijriah. Kemudian awwalu ithnan minasyahri wal khamis. Mengawali puasa tiap bulan itu dengan puasa Senin dan Kamis. Jadi Rasulullah tiap bulannya nggak pernah ditinggal. Senin, Kamisnya beliau nggak tinggalkan. Tengah bulannya beliau nggak tinggalkan. Puasa sunnah di bulan tertentu, Asyura tanggal 10 Muharram beliau nggak pernah tinggalkan. Dan 9 hari pertama di bulan Zulhijjah nggak pernah tinggalkan. Untuk apa? Mencari keutamaan amalan di 10 hari pertama. Lalu yang akan kita bahas khusus sekarang adalah berkurban. Karena ini adalah puncak ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Bagi orang-orang yang tidak berhaji, mereka menyembelih kurban. Bagi orang-orang yang berhaji, komplit menyembelih kurban. Iya, diawali dengan melontar jumroh, tanda selesainya ibadah haji, yakni melontar jumroh Aqabah, kemudian menyembelih kurban. Yang ingin menyelesaikan langsung dengan tawaf ifadah itu lebih baik, sehingga selesai seluruh ibadah hajinya. Tinggal mabit di Mina selama 3 malam untuk menyelesaikan, yakni nafar awal atau nafar tsani, yakni melentar 3 jumroh di 2 hari pertama, 11, 12, atau tambahkan sampai dengan hari ke-13. Ini artinya apa? Ada sebuah keutamaan ibadah di siang-siang hari. Maka seluruh rangkaian ibadah haji itu adanya di siang hari, Ibu. Adapun malam harinya seperti biasa. Di siang hari wukuf di Arafah, siang hari. Mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, malam hari karena hendak menuju ke Mina. Melontar jumroh, siang hari. Tawaf ifadah, siang hari. Sembelih kurban, siang hari. Inilah ibadah. Dan tentu saja kita yang tidak berhaji ada keutamaan. Ibadah puncak daripada di tanggal dari hari ke-10 adalah, dari hari-hari 1 sampai 10 adalah di hari ke-10-nya, yakni berkurban. Sekarang kita akan uraikan dulu hukum kurban, lalu hikmah kurban. Hukum kurban adalah sebagian ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan wajib bagi yang mampu, ada sebagian yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi tidak ada yang mengatakan mubah. Tidak ada yang mengatakan mubah. Mengatakan sunnah saja pun tidak. Sekurang-kurangnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dikuatkan. Sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama lagi condong kepada wajib bagi yang mampu. Berdasarkan dalil-dalil. Pertama, saya yakin kita mahfum semuanya. Yakni perintah Allah di dalam surat Al-Kautsar, surat 108. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Awal ayat ini memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, Al-Quran itu untuk seluruh umat. Berarti berlaku untuk kita yang telah diberi nikmat yang banyak. Berupa harta, berupa kesehatan, berupa segala nikmat. Tapi kurban ini kaitan dengan harta. Maka Allah perintahkan, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah,
untuk Allah, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ada perintah di sana, berkurbanlah. Maka ibu, bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, di dalam surat 6, kita senantiasa, saya yakin, sering membaca doa ini di dalam sholat. Ayat 162, ayat 163, Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sesungguhnya sembelihanku, atau ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, Rabb semesta alam. Ada pernyataan, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, berarti aku menyembelih, aku berkurban untukmu ya Allah. Kita menyatakan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalal muslimin. Yang demikian itu adalah perintah yang Allah perintahkan kepadaku. Wa ana awalal muslimin. Aku termasuk orang-orang yang pertama-tama untuk berserah diri. Maka sesungguhnya saudaraku sekalian, berkurban kita yang kita niatkan ikhlas karena Allah, sesungguhnya itu adalah bagian dari bukti kita menyerahkan diri kepada Allah. Mari kita buka ayatnya. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka." Dan bagi tiap-tiap umat telah ditetapkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah sembelihan, diperintahkan menyembelih kurban, mansaka, nusuk, menyembelih kurban. Kenapa Allah perintahkan kita menyembelih kurban? Allah syariatkan, urusan Allah, dan Allah sudah tetapkan dalam ayat ini. Liyadhkurus mallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka, agar mereka, yakni orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, senantiasa berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah atas rizki yang Allah karuniakan kepada mereka berupa binatang ternak. Allah yang telah ngasih rizki kepada kita. Allah kasih materi kita, Allah kasih kekayaan kita, Allah kasih kita kehidupan kita, kesehatan kita. Maka itu semua dari Allah. Syukuri nikmat Allah itu. Maka kita ditetapkan, disyariatkan menyembelih kurban sebagai rasa syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka sesungguhnya ilahmu adalah Allah yang ahad, yang esa. Falahu aslimu. Maka hendaklah kepadanya saja kamu Islam, tunduk patuh, berserah diri. Allah perintahkan di situ. Falahu aslimu. Kepadanya saja, yakni kepada Allah hendaknya kamu berserah diri. Jadi kurban kita itu tanda kita berserah diri kepada Allah. Sebagaimana tadi yang kita ucapkan dalam doa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita berkurban itu lillah, dan kita berserah diri kepada Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awalal muslimin. Demikianlah yang Allah perintahkan kepadaku. Aku termasuk orang yang pertama-tama berserah diri. Maka orang yang senantiasa disuruh tunduk patuh lalu nurut, ujung ayatnya Allah katakan, wabashirhum fabashiril muhsinin wabashiril muhbitin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh. Diperintah kurban dia nurut, diperintah kurban dia berkurban. Berarti orang-orang yang diperintah kurban dia berkurban, itulah orang Islam yang tunduk dan patuh, yang berserah diri dengan sebenar-benarnya. Dari ayat-ayat ini, ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu, karena ini masalah urusan harta. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib bagi yang mampu, karena dalilnya telah jelas dalam Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan sekurang-kurang hukumnya kurban adalah sunnah muakkad, sunnah Rasulullah yang sangat-sangat dikuatkan, ditekankan, dianjurkan, yang tidak boleh ditinggalkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun." Barang siapa yang baginya ada kelapangan, yakni kelapangan rizki. Dia punya keleluasaan rizki, mempunyai rizki di hari itu, di hari nahar tanggal 10. Atau di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Jika tidak mampu di tanggal 10. Masih ada kemudian hari-hari tasyrik, lalu kita punya harta. Maka lahu sa'atun, dia memiliki keleluasaan rizki, lapang rizkinya. Tapi apa yang terjadi? Walam yubah. Walam yubah. Dia tidak mau nyembelih, yakni dia tidak mau kurban, padahal lapang rizkinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ancaman. Apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana. Maka orang yang mampu tidak mau berkurban, maka janganlah kalian, mereka yang mampu tapi nggak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Fala yaqrabanna musallana. Jangan mereka mendekati tempat sholat kami. Seakan-akan Rasulullah menyindir dengan telak umatnya yang sholat bersama Rasul, sholat ke masjid berjamaah dengan Rasul, punya lapang rizki, keleluasaan rizki, tapi nggak berkurban. Disindir. Jangan dekat ke sini. Tapi apakah Rasulullah betul-betul melarang orang sholat ke masjidnya Rasul? Tidak. Tetap yang sholat. Maka di sini dikatakan tidak sampai kepada wajib, tapi hanya sekedar sunnah muakkad. Ini sindiran yang tidak sampai kepada betul-betul dilarang. Kalau sampai dilarang, betul berarti itu wajib. Saudaraku seiman, ibu jamaah Majelis Ta'lim Ahlul Quran yang semoga dirahmati Allah, dan seluruh peserta kajian kita pada pagi hari ini, ketahuilah, nggak perlulah kita kemudian mempersalahkan hukum. Mempermasalahkan tentang hukum, ini wajib, ini sunnah muakkad, ini wajib bagi yang mampu. Sudahlah, mari kita berhenti dari pertentangan tentang hukum. Yang paling penting, jika kita betul-betul umat Rasulullah, kita ini hambanya Allah, kita ingin dicintai Allah, Rasul sudah perintahkan kurban, Rasul sudah sindir orang mampu nggak mau kurban. Yang terbaik adalah jika kita ingin mendapatkan cinta Allah, mari berkurbanlah. Ikuti Rasul, Allah akan mencintai kita. Rasul senantiasa berkurban. Rasul selalu berkurban. Meskipun terkadang mampunya hanya satu, Rasul satu berkurban. Untuk diri dan untuk keluarganya dan umatnya. Tapi Rasul ketika mampu, terkadang Rasul sembelih 2 kurban untuk sendiri. Kadang-kadang beberapa ekor kambing dan unta Rasulullah sembelih, lalu dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Kadang-kadang Rasulullah bahkan memberikan hadiah 1 ekor sapi sendiri untuk Aisyah seorang. Jadi di sini sesuai kemampuan kita, berapa yang kita mampu berkurban. Jabir bin Abdullah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah baqaratan yauman nahr wahidah." Rasulullah SAW telah menyembelih seekor sapi di waktu hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, dan diperuntukkan seekor sapi itu untuk Aisyah seorang. Untuk Aisyah seorang. Artinya apa? Memang Rasulullah menghadiahkan ini untuk Aisyah. Hanya untuk Aisyah seorang di sini. Kenapa? Karena beliau mampu. Tapi di saat beliau tidak mampu, di saat-saat itu beliau tidak mampu, Rasulullah SAW berkurban tidak sebanyak itu. Berapa? Rasulullah pernah berkurban dengan seekor kibas. Rasulullah pernah berkurban dengan seekor kibas. Dan seekor kibas ini, Rasulullah SAW untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya. yakni dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW dibawakan, yakni dibawakan seekor kambing kibas. Setelah itu dibawakan kambing kibas yang gemuk seekor, warna sekeliling matanya hitam, kakinya hitam, tubuhnya kulitnya hitam, bulu-bulunya hitam, dibawakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul perintahkan, ya Aisyah, bawakanlah pisau, alat potong. Lalu kata Rasulullah, Aisyah, asahlah alat potong itu, asahlah pisau itu. Diasahlah oleh Aisyah. Kemudian apa? Saat itu Rasulullah SAW mengatakan,
kemudian diterimalah pisaunya, dibaringkanlah kambingnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Fa'adja'ahu summa dzabahahu faqal. Lalu beliau baringkan kambingnya, beliau sembelih kambingnya dengan mengucapkan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma, wahai Allah, taqabbal min Muhammad. Terimalah ini kurban dari Muhammad. Wa ali Muhammad, terimalah ini kurban dari keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan ini kurban dari umatku, umat Muhammad. Maka dengan ini Rasulullah SAW berkurban seekor kambing, menyertakan seluruh keluarga. Menyertakan seluruh keluarga. Baik keluarga yang masih hidup, keluarga yang sudah wafat, disertakan. Berbagi pahala kepada mereka. Sampai Rasulullah, umatnya saja disebutkan. Dengan dalil inilah pula Imam Asy-Syafi'i berpendapat tidak sampai kepada wajib. Umatnya Rasul telah dikurbankan oleh Rasulullah. Tapi sebagian mengatakan yang dikurbankan adalah yang gugur kewajiban. Mereka yang nggak mampu. Makanya tetap wajib bagi yang mampu. Inilah dalil-dalil yang disampaikan para ulama. Yang kemudian mereka berselisih tentang kedudukannya. Wajibkah? Sunnah muakkadkah? Sekali lagi, saudaraku sekalian. Ini mengatakan wajib bagi yang mampu. Ini mengatakan sunnah muakkad. Bagi kita, nggak perlulah kita memperselisihkan itu. Yang terpenting mari kita berkurban sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai apa? Bukti kita cinta kepada Allah dan kita buktikan kita mengikuti sunnah Rasulullah. Insya Allah Allah akan mencintai kita. Di dalam surat Ali Imran, surat 3, ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, Muhammad katakan kepada umatnya, yakni kepada para sahabatnya, kita semua tentu umatnya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Berarti contohlah Rasulullah. Contohlah Rasulullah. Jika kamu betul-betul mengikuti Rasulullah, berarti mengikuti sunnahnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan mengampuni dosa. Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan sungguh wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu mengampuni hambanya, menyayangi hambanya. Kalau hambanya mentaati Allah dan betul-betul mengikuti contoh Rasulnya. Semoga dengan kurban kita yang kita lakukan, katakanlah dalam rangka mengikuti sunnahnya. Ini sunnah muakkad. Saya lakukan semampu kita. Dengan takwa semampu kita. Yang terbaik yang kita berikan. Semoga kita tidak tercatat sebagai orang yang bakhil. Yang kikir di hadapan Allah. Kenapa? Yang kikir itu yang punya nikmat, yang punya kekuatan, harta, kekayaan, lalu tidak mau berkurban. Dan sekali lagi tadi, semampu kita. Surat At-Taghabun, surat 64, ayat yang ke-16. Surat At-Taghabun, surat 64, ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, semampu kamu, sesuai kemampuan kamu. Kerahkan sesuai kesanggupan kamu. Kamu mampunya hanya kurban seekor, lakukan yang terbaik. Kamu mampunya hanya seekor kambing kecil, bismillah, ikhlas karena Allah. Kamu mampunya lebih, lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Wasma'u, dan dengarkanlah. Wa ati'u, taatilah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkan yang terbaik. Allah gak minta. Bukan untuk siapapun. Li anfusikum. Infak terbaikmu itu adalah untuk dirimu sendiri. Allah perintahkan. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dirinya dari sifat kekikiran,
Artinya apa? Kita dijaga Allah dari sifat kikir. Karena kitanya memang mau memberikan yang terbaik. Maka orang yang dijaga dari sifat kikir, itulah orang yang beruntung. Inilah hukum berkurban. Lalu apa sih yang dilihat oleh Allah? Yang dinilai oleh Allah dari kurban kita? Apakah banyaknya kita kurban? Apakah kurban yang gede, unta yang besar, sapi yang besar, kambing yang gemuk? Apakah karena kulitnya banyak, kulitnya tebal, bulu-bulunya banyak? Allah tidak melihat itu semua. Allah tidak menilai itu semua. Lalu apa yang dinilai oleh Allah? Di surat 22 ayat 37. Kita berkurban sekali lagi. Berapapun yang kita kurbankan, semampu kita tadi. Ikhlas karena Allah, yang akan dinilai ikhlas kita itu ketakwaan kita. Yang ada dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita. Coba silakan lihat surat Al-Hajj, surat 22 ayat 37. La yanalallahu luhumuha. Sekali-kali Allah tidak akan menerima daging-daging untanya, daging-daging sapi, daging kambing. Artinya daging-daging dari binatang gemuk yang kamu sembelih itu. Kulit-kulitnya, bulu-bulunya, semuanya itu nggak akan diterima Allah. Wala dima'uha. Termasuk juga darah-darahnya. Itu nggak akan sampai kepada keridhaan Allah. Mana yang sampai kepada keridhaan Allah? Walakiyanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Saudaraku seiman, bukti orang takwa itu mentaati Allah dan Rasul. Meskipun dia kedudukannya hanya sunnah, dia akan kerjakan dengan baik. Semampunya. Dan ingat, takwamu itu adalah di dalam hati. Maka ketika ada orang berkurban, nggak dilihat gede, kecil, dan seterusnya. Memang ketika kita mampu besar, yang terbaik adalah yang besar, tentu landasi dengan takwa. Jangan sampai ada sifat ria, ingin dapat pujian, inilah kurbanku yang paling besar, aku kurban paling banyak, di mana-mana aku kurban. Nanti yang seperti itu timbul ria. Daripada seperti itu, sudah kalau gitu Anda kurban satu saja. Artinya apa? Maaf, bukan berarti dibatasi, tidak. Silahkan. Memang sekurang-kurangnya satu jika kita mampu. Tapi kalau lebih, tadi ayatnya, anfiqu khairan li anfus. Yang terbaik yang kamu miliki untuk dirimu sendiri. Dan ingat sekali lagi, nggak sampai kepada keridhaan Allah semua kurbanmu itu, yang sampai adalah taqwa minkum. Walakiyanaluhut taqwa minkum. Jelas sekali ayatnya. Tetapi yang sampai dari kurban-kurban kita adalah, yang bisa mencapai keridhaan Allah dari kurban kita adalah ketakwaan dari kamu, kata Allah. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah telah menundukkan binatang-binatang ternak itu untukmu. Litukabbirullah ala ma hadakum. Sehingga kita diperintah untuk selalu bertakbir. Agungkan Allah, sebut nama Allah, puji nama Allah. Terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Perbanyak kita bertakbir. Kita menyebut nama Allah. Kita berzikir. Itu yang Allah kenal. Kenapa? Ala ma hadakum. Atas petunjuk, hidayah yang Allah telah berikan kepada kamu. Wabashiril muhsinin. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang muhsin, yang senantiasa berbuat baik. Sampai sini kita pahami tentang hukum berkurban dan hakikat daripada kurban. Apa itu? Kenapa kita disuruh apa yang akan diterima dari Allah oleh Allah dari kurban kita? Sekarang kita akan membahas hikmahnya. Apa hikmah dari penyembelihan hewan kurban? Untuk itu kita harus melihat sejarah. Kenapa sampai adanya perintah kurban? Nanti dari sejarah itulah kita bisa memetik hikmah. Apa hikmah dari peristiwa kurban? Mari kita lihat sejarahnya dulu. Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Mari kita buka surat Al-Baqarah. Mulai dari ayat 126. Al-Baqarah 126. Ini mengabadikan doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau sampai di Mekah. Ketika Allah perintahkan hijrah hanya bertiga. Ibrahim, istri keduanya Ibrahim yang baru melahirkan, baru punya anak bayi, yaitu Hajar, dan Ismail bayi.
Di saat itulah Nabiullah Ibrahim diperintahkan hijrah menuju ke Mekah bertiga. Mekah belum dihuni oleh manusia. Kenapa? Karena Mekah adalah saat itu kota yang gersang, batu-batu kering, belum ada diketemukan mata air, tidak ada pohon-pohonan. Begitu datang di kota Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, wa il qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan karuniakan kepada penduduk negeri ini kelak, yakni rizki berupa buah-buahan. Maaf Bapak Ibu, sepertinya nggak masuk akal menurut manusia. Bayangkan Bapak Ibu bisa lihat keadaan Mekah kayak apa. Batu-batuan, gunung keras, nggak ada sumber mata air, nggak ada pohon satupun yang tumbuh. Kecuali rumput-rumput kecil akibat adanya debu-debu yang melekat, kemudian ada air hujan, tumbuh sedikit, kering, mati kembali. Luar biasa. Ibu bapak saya yakin lihat sepanjang perjalanan kita. Ketika kita ziarah, yakni City Tour sekeliling Mekah, melewati Mina, melewati Arafah. Jangan bayangkan Arafah sekarang. Sudah ditanami pohon-pohon, ada sumber-sumber air, ada air-air yang ditampung. Di zaman Rasul, kering kerontak. Apalagi di zaman Allah Ibrahim AS. Tapi minta, berikan kepada penduduk negeri Mekah ini buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kepada siapa saja di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maka Allah menjawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu. Allah berfirman, orang kafir pun akan aku beri kesenangan sementara di dunia. Qalilan, dan itu hanya sedikit. Summa attaruhu ila adzabinar. Kemudian aku paksa nanti mereka orang kafir itu akan memasuki azab neraka jahanam. Akan memasuki azab neraka yang menyala-nyala. Wa bi'sal masir. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Ceritanya ketika Nabi Ibrahim dengan Hajar dan Ismail kecil di situ, akhirnya diketemukanlah air Zam-Zam. Ketika Hajar lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, terus bolak-balik untuk mencari air, ternyata di situ, di bawahnya Ismail ketika dibaringkan, ternyata ada sumber mata air yang akhirnya itulah Zam-Zam. Kemudian Ismail tumbuh dewasa. Setelah Ismail tumbuh dewasa, Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Apa yang terjadi kemudian? Coba kita lihat 127 dan 128. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Ka'bah, dasar-dasar Baitullah. Dan hanya berdua bersama Ismail. Di tanah gersang kering kerontang, nggak ada alat apa-apa, hanya gunung-gunung batu, batu-batu yang besar-besar, disuruh bangun Ka'bah. Dengan apa mereka berdua mengatakan? Dengan tangannya sendiri, dengan alat sederhana, memecah batu-batu gunung yang begitu keras untuk dibangun, dijadikan Ka'bah. Landasan Ka'bah sudah Allah tetapkan pondasinya, ditinggikan oleh Ibrahim dan Ismail. Peletak dasar Ka'bah pertama Allah, tentu saja yang mendirikannya itulah Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Hanya berdua. Begitu selesai ditinggikan Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah ini amalan dari kami. Ini pendirikan Ka'bah, saya serahkan kepadamu ya Allah. Innaka anta, sesungguhnya engkau wahai Allah, engkau adalah As-Sami'ul Alim, maha mendengar. Engkau maha mengetahui. Engkau mendengar dan mengetahui doa kami ya Allah. Engkau mengetahui inilah yang telah kami lakukan ya Allah. Maka ketika itu berdoa kembali Nabi Ibrahim di ayat 28. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikan kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah pula anak keturunan kami umat yang senantiasa tunduk patuh kepada Engkau. Wa arina manasikana. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, tempat-tempat manasik untuk ibadah haji kami. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, ya Allah.
Innaka, sesungguhnya engkau, antat tawwabur rahim. Engkaulah penerima taubat dan maha penyayang. Di sini Nabiullah Ibrahim dan Ismail kemudian manasik haji. Diberikan oleh Allah ilmu tentang manasiknya. Nah, di dalam proses manasik haji itulah ada perintah nyembelih kurban sebagai kesempurnaan ibadah haji. Setelah selesai manasik haji, menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, yang tentu tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Rasul dalam hadis, bagaimana kaifiatnya hajinya Nabiullah Ibrahim, apakah persis seperti sekarang? Wallahu a'lam, tidak ada riwayat yang sahih, akan tetapi pastinya yang namanya haji, Allah yang menentukan. Nah, intinya di sini, ketika Nabiullah Ibrahim dan Ismail bersama istrinya Hajar telah menyelesaikan ibadah haji, tinggal satu yang belum dilaksanakan. Bukanlah kesempurnaan orang haji itu adalah berkurban? Maka Rasulullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk berkurban. Tapi siapa yang dikurbankan? Ismail alaihi salam yang harus disembelih sebagai kurban Ibrahim kepada Allah. Allahu Akbar. Dan ini terjadi. Padahal saat itu Nabiullah Ibrahim hanya punya satu-satunya anak, Ismail. Dari istri kedua, yakni Hajar, bekas budak yang dimerdekakan, yang kemudian dinikah oleh Ibrahim. Sementara Sarah di Baitul Maqdis ditinggalkan dalam keadaan tidak punya anak, padahal usianya sudah sangat tua, mandul dan sudah sangat tua. Ibrahim hanya punya anak satu-satunya. Apa yang terjadi setelah Ibrahim dan Ismail dan Hajar menyelesaikan manasik haji? Disitulah Ibrahim bermimpi. Beberapa kali mimpi, ternyata di dalam mimpinya melihat, menyaksikan dirinya menyembelih Ismail. Maka Nabi Ibrahim minta pendapat kepada Ismail. Wahai anakku, aku mimpi, dalam mimpiku menyembelihmu. Coba menurut pendapatmu bagaimana ini? Ini terjadi setelah menyelesaikan ibadah, saudaraku sekalian. Setelah menyelesaikan manasik haji, seperti yang diceritakan tadi Al-Baqarah 128. Wa arina manasikana wa tub alaina. Tunjukkan tata cara ibadah kami ya Allah, dan terima tobat kami ya Allah. Berarti memang dalam ibadah haji itu yang paling banyak kita lakukan, banyak-banyak bertobat. Innaka antat tawwabur rahim, engkau maha penerima tobat, engkau maha penyayang. Maka orang-orang yang hajinya mabrur, gak ada balasan kecuali satu, surga. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Nah, peristiwa tentang penyembelihan kurban ini, yakni menyembelihnya Nabiullah Ismail oleh bapaknya Nabiullah Ibrahim, itu Allah riwayatkan di surat As-Saffat. Mari kita buka surat As-Saffat. Surat 37, mulai dari ayat 100. Di ayat ini, kisah secara lengkap tentang peristiwa penyembelihan Ibrahim. Diawali dari doa Nabi Ibrahim. Di saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Punya istri dua, Sarah dan Hajar, tapi belum punya anak. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan untukku, ya Allah. Anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang saleh, ya Allah. Berikan kepadaku. Senantiasa doa ini, ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jangan pernah kita tinggalkan. Berdoa kepada Allah agar anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh. Kita senantiasa minta. Rabbi habli minas soleh. Boleh kita robah. Rabbana hablana minas salihin. Kalau aku, berarti cuma aku. Kalau berarti aku dan istriku, pasanganku dan anak-anak. Termasuk orang-orang yang mendapat keturunan yang saleh. Maka doanya Nabi Ibrahim dikabulkan, yang pada akhirnya punya anak namanya Ismail. Dan tadi sudah dijelaskan di depan, lalu hijrah ke Mekah, sampai tumbuh dewasa di Mekah, lalu membangun Ka'bah. Allah kabulkan. Di ayat 101-nya dikatakan, Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, mendapatkan seorang anak yang halim, yang sangat santun, yang sangat lembut, yang sangat sabar. Setelah anaknya dewasa, membangun Ka'bah bersama Ibrahim, lalu beribadah haji bersama Ibrahim dan ibunya yakni Hajar, maka disitulah selesai pelaksanaan manasik haji,
akan disempurnakan dengan nyembelih kurban. Maka Nabi Ibrahim saat itu bermimpi. Mimpinya kemudian disampaikan kepada anaknya. Nabi Ibrahim saat itu tidak tahu apakah ini sekedar mimpi, apa mimpi ini wahyu dari Allah. Maka Nabi Ibrahim dialog kepada anaknya. Subhanallah, sangat indah dialog ini. Ibu bapak jamaah sekalian, disinilah wahai para orang tua, apabila kita hendak menyampaikan sesuatu kepada anak, jangan langsung. Alangkah baiknya bagaimana? Nak, begini nak. Menurut pendapat Bapak, begini-begini. Coba deh kamu kerjakan. Kecuali memang ada perintah yang secara langsung. Tapi dalam urusan perkara besar, jangan anak itu didikte. Cobalah seperti ini. Apa yang terjadi? Coba. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ketika tatkala anak itu usianya telah baligh, yakni usianya telah dewasa, dan telah mampu berusaha bersama Ibrahim. Yakni apa? Membangun Ka'bah, mendirikan Ka'bah, dan ikut ibadah bersama Ibrahim dan ibunya. Lalu, Ibrahim mimpi. Maka Ibrahim berkata, Qala, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku. Yakni aku bermimpi. Anni azbahuka, dalam mimpiku aku menyembelihmu. Di sini Nabi Ibrahim tidak mengatakan aku disuruh nyembelih kamu, nah, enggak. Dalam mimpi aku melihat aku menyembelihmu. Fangzur, maka pikirkanlah, maka perhatikanlah, maka lihatlah. Madza tara? Apa yang menurut pendapatmu wahai anakku tentang mimpi bapak ini? Apakah ini sekedar mimpi, mimpi-mimpi buruk dari setan, aku disuruh nyembelihmu, sedang kamu anak satu-satunya? Apa ini perintah Allah? Menurutmu bagaimana nih? Ada dialog antara orang tua dengan anak. Lihat jawaban anak, luar biasa. Qala, Ismail langsung menjawab. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, aku mimpi nyembelih kamu. Anaknya disuruh, tolong pikirkan nak, mimpi bapak ini gimana ya? Apa yang harus kita lakukan ya nak? Anaknya jawabannya tidak ada lain. Satu, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintah. Subhanallah. Nabi Ibrahim menganggap ini baru sekedar mimpi. Ismail menganggap ini firman. yakni firman Allah, perintah Allah melalui mimpi bapaknya. Lakukan wahai ayahku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau dapati aku insyaallah aku sabar wahai ayahku. Lakukan wahai ayahku. Aku sabar insyaallah. Ini luar biasa. Ayat 102 dari surat As-Saffat. Ini sebuah gambaran betapa anak yang soleh itu taatnya luar biasa. Dia tidak takut apapun meskipun kematian. Hatta disembelih oleh bapaknya. Kalau memang ini perintah Allah, ya Allah, lakukan wahai ayahku. Ada orang kita, anak kita seperti itu sekarang. Subhanallah, terkadang baru disuruh untuk sholat. Disuruh untuk menyisihkan sebagian rizki untuk berkurban di jalan Allah. Itu sudah luar biasa beratnya. Tapi inilah hikmah. Inilah hikmah. Kita bahas sejarah ini agar kita bisa mengambil hikmah yang sangat luar biasa. Mendengar itu, Ibrahim tahu anaknya luar biasa salehnya. Maka pantas tadi di ayat yang ke-101, fabasyarnahu bihulamin halim. Allah berikan Ismail itu hulam yang halim, santun, sabar, baik, taat, berkumpul di situ. Kelembutan hatinya, ketaatan luar biasa. Akhirnya benar, dapat perintah lewat mimpi, anaknya langsung lakukanlah. Maka Ibrahim yakin dengan mimpinya, Ismail yakin dengan mimpinya, kedua-duanya berserah diri kepada Allah. Islam, seperti doanya tadi, Al-Baqarah 127. Al-Baqarah 128. Ketika Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah tobat dari kami. Setelah itu kan berdoa di ayat 128. Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ya Allah, jadikan aku berdua dengan anakku Ismail orang-orang yang tunduk patuh kepadamu ya Allah. Dan juga anak cucuku. Maka doa itu belum lama. Kenapa? Karena itu setelah bangun Ka'bah, lalu minta ditunjukkan manasik. Maka apa yang terjadi setelah itu?
disuruh disembelih, jadi tidak selang lama dari doanya. Allah kabulkan doanya, dan nyata keduanya tunduk patuh hanya kepada Allah. Kembali ke surat As-Saffat. Di surat As-Saffat ceritanya kemudian dilanjutkan di ayat 103. Falamma aslama, maka ketika kedua-duanya telah aslama, kedua-duanya Islam. Apa tadi makna Islam? Tunduk patuh hanya berserah diri kepada Allah. Ibrahim tunduk, Ismail tunduk. Maka saat itu watallahu lil jabin, Ibrahim bersiap menyembelih anaknya. Dibaringkanlah anaknya itu di atas pelipisnya, yakni dibaringkan miring, keningnya itu dibaringkan, dihadapkan menghadap kiblat arah lehernya, kemudian hendak disembelih. Belum sempat disembelih, baru dibaringkan di pelipisnya, di kening kanannya, lalu hendak disembelih. Saat itulah Allah panggil di ayat 104. Wa nadainahu, dan kami panggil dia, yakni Ibrahim. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Disinilah di ayat 105 Ibrahim baru tahu bahwa sesungguhnya ini adalah firman, tapi melalui mimpi. Karena di sini dikatakan qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau wahai Ibrahim telah membenarkan mimpi itu. Jadi mimpinya Nabi itu bisa jadi wahyu. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan sembarangan kita mentakwil mimpi. Kita nggak punya hak untuk mentakwil mimpi. Yang punya hak mentakwil mimpi orang-orang pilihan Allah seperti para nabi dan rasul. Mimpinya Nabi Muhammad, mimpinya Nabi Ismail, mimpinya Nabi Yusuf, dan mimpinya para nabi-nabi. Itu bagian daripada wahyu. Lalu jangan kita suka cari-cari takwil mimpi. Sudahlah, Rasul cuma pesan, kalau kita mimpi yang baik, maka itu mimpi dari Allah. Kita boleh mengucapkan syukur, boleh ceritakan kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau mimpi yang buruk, itu dari setan. Maka jangan diceritakan. Meludah kamu 3 kali ke kiri, lalu baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan cerita kepada siapa-siapa. Dah, nggak usah ditakwil. Mimpi itu cuma 2, kata Allah. Kata Rasulullah. Mimpi baik datangnya dari Allah, mimpi buruk datangnya dari setan. Lalu mimpi yang ketiga, siapa yang mimpi bersama Rasul, melihat Rasul dalam mimpi, maka itu tidak mungkin tidak kecuali pasti Rasul yang dilihat. Karena setan tidak mampu menyerupai Rasul. Tetapi kadang kita bermimpi bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan orang yang kita cintai, anak kita, pasangan kita, ketika kita jauh dengan mereka, atau kita bermimpi masa lalu kita. Itu seperti itu terkadang mimpi halusinasi. Maksudnya apa? Halusinasi itu mimpi-mimpi angan-angan. Sebelum tidur kita memikirkan sesuatu, akhirnya terjadi. Nah, kalau mimpinya baik itu datang dari Allah, kalau mimpi buruk itu datang dari syaitan. Sudah itu saja, jangan mentakwilkan. Tapi di ayat ini jelas, qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Artinya, Allah perintah Ibrahim menyembelih anak melalui mimpi. Ibrahim bertanya kepada anaknya yaitu Ismail, yakin itu firman, lakukan. Sehingga saat mau disembelih, dipanggillah Ibrahim, hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Maka yang demikian itu pasti kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sampai dikatakan di ayat 106, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya menyembelih anak, satu-satunya anak yang sangat dicintai, nggak punya anak lain. Saat itu usia Ibrahim sudah di atas 100 tahun. Padahal nunggu anak puluhan tahun, hampir 100 tahun baru punya anak. Tiba-tiba setelah anaknya nyata, taatnya, salehnya, sabarnya, disuruh disembelih. Nurut. Ini cobaan luar biasa. Maka dikatakan, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini nih, menyembelih anak bagi Ibrahim. Dan Ismail disembelih kok nurut. Benar-benar ujian yang sangat nyata. Karena Allah tahu keduanya sudah tunduk patuh, berserah diri kepada Allah, maka di ayat 107, wa fadainahu bidzibhin adzim. Maka Allah ganti, Allah tebus anaknya, yakni Ismail dengan seekor sembelihan, seekor kibas, dzibha, kibas yang sangat besar. Jadi maaf, kisah-kisah yang sampai kepada kita, matanya Ibrahim ditutup, Nabi Ismail matanya ditutup, lalu disembelih, setelah disembelih tiba-tiba berubah jadi kambing. Itu cerita-cerita yang tidak berdasarkan dalil, saudaraku sekalian.
Lalu bagaimana kisah nyata? Ayatnya telah jelas sekali. Dibaringkan Ismail, hendak disembelih. Belum sampai disembelih, Nabi Ibrahim dipanggil. Fanadainahu ayya Ibrahim. Maka kami panggil dia, hai Ibrahim. Qad saddaqtaru, ya kamu benar-benar telah membenarkan mimpimu. Maka saat itu digagalkanlah penyembelihannya. Allah ganti dengan kibas. Dari mana? Wallahu a'lam, bagi Allah mudah menurunkan seekor kibas. Padahal di Mekah dari mana ada kambing? Rumput gak ada, tumbuhan gak ada. Mau makan apa kambing? Tapi Allah turunkan. Wallahu a'lam, Allah mampu setelah itu. Maka disembelihlah kambing itu sebagai kurban mereka berdua. Ismail tentu memegang kambingnya. Gak mungkin ada orang bisa nyembelih kambing tanpa dipegang. Pasti kambingnya akan lari-lari. Maka Ismail kemudian menyembelih kambingnya. Kemudian apa yang terjadi? Ibrahim yang menyembelihnya. Dipeganglah oleh Ismail. Mereka berdua berkurban. Dari kisah alur ini, apa hikmahnya? Hikmahnya luar biasa, Ibu. Apa hikmahnya? Saya teruskan dulu beberapa ayat. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Ayat berikutnya, ayat 108. Dan kami tinggalkan, kami abadikan Ibrahim sebagai pujian di kalangan orang kemudian. Apa hikmah di balik ini? Karena ketulusan Nabiullah Ibrahim, karena ketaatan Nabiullah Ibrahim dan Ismail, maka Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah. Selalu namanya disebut dalam pujian, dalam doa. Coba Bapak Ibu, ketika kita sholawat, baik sholawat dalam sholat, ketika tasyahud, atau sholawat di luar itu, apa yang kita ucapkan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim dan keluarganya disebut. Ini yang diabadikan oleh Allah di ayat 108. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kita ini. Maka kita katakan, siapa Ibrahim? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka kita millata abiku Ibrahim, mengikuti millah bapak kita, yaitu Ibrahim. Disinilah hikmahnya, ketaatan seorang hamba, ketundukan seorang hamba akan terpuji di sisi Allah. Akan mulia di sisi Allah. Salamun ala Ibrahim di ayat 109. Keselamatan, kesejahteraan tercurah atas Ibrahim. Dari situlah kemudian Nabiullah Ibrahim mendapatkan balasan sempurna dari Allah. Apa balasannya? Lihat ayat 110 dan berikutnya. Ayat 112. Kadzalika nadzil muhsinin. Demikianlah Allah akan memberikan balasan yang kepada orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia, Ibrahim, Ismail, dan anak keturunannya nanti termasuk hamba-hamba yang beriman. Setelah itu Allah berfirman kepada Ibrahim di ayat 112. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Allah sampaikan kabar gembira bahwa nanti akan lahir anak yang kedua yang disebut dinamakan Ishak, seorang nabi dari termasuk golongan orang yang saleh. Subhanallah. Ibu, dari mana Ishak? Ishak bukan dari Hajar, tapi dari istri pertama Sarah. Sarah saat itu usianya sudah di atas 100 tahun. Sarah usianya sudah di atas 100 tahun. Ibrahim apalagi lebih. Karena sudah mandul, sudah tua. Apa yang terjadi kemudian? Allah kasih kabar gembira di situ. Setelah peristiwa penyembelihan gagal, Nabi Ibrahim diberi kabar, engkau akan dapat anak yang diberi nama Ishak. Belum lahir sudah Allah kasih namanya Ishak. Yang memberi nama adalah Allah. Kemudian apa yang terjadi? Saat itu Nabi Ibrahim disuruh balik lagi menemui istri pertama di Baitul Maqdis. Yakni menemui Sarah. Nah, saat itulah Ibrahim berdua dengan istri yang kedua, ditinggalkanlah Ismail dan Hajar di Mekah. Ismail menjadi nabi dakwah untuk kalangan orang Arab, lalu terputus sampai nanti akan keluar nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara nasli dari Ishak akan turun anak keturunan Nabiullah Ibrahim menjadi nabi semuanya. Dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ini semuanya adalah nabi-nabi dari keturunan Ibrahim. Semuanya dari garis Ishak. 17 nabi dari garis Ishak itu semuanya
cucu anak cucu Ibrahim. Lalu dari Ismail, nabi terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat peristiwa ketika Sarah akan hamil. Di usia sudah menepus, sudah tua, dan sudah mandul. Merasa dirinya nggak bakal punya anak. Diceritakan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat, yakni surat 51. Mari kita buka. Ayatnya dari ayat 24. Surat Az-Zariyat dari ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin?" Sudah sampaikah datang kepadamu ya Muhammad cerita tentang tamu-tamu Ibrahim? Sesungguhnya dia adalah malaikat-malaikat yang dimuliakan. Tapi malaikat itu berwujud manusia. Lalu datang menjadi tamu. Di ayat 25. Iddakhulu alaihi. Ketika para tamunya, yakni para malaikat itu, kemudian masuk ke rumahnya Ibrahim. Masuk ke tempatnya Ibrahim. Sambil mengucapkan, faqalu salama. Salamun, salamun. Mendoakan Nabi Ibrahim. Keselamatan atasmu ya Ibrahim. Qala salamun. Maka ketika itu Nabi Ibrahim menjawab, salamun. Kesejahteraan untuk kamu, wahai para tamu. Qaumun munkarun. Wahai para tamu, kalian semua adalah orang-orang yang aku tidak kenal. Kalau orang-orang sekitar Baitul Maqdis, pasti Ibrahim kenal. Ini nggak tahu dari mana. Tiba-tiba ada laki-laki bertamu. Beberapa laki-laki bertamu. Maka saat itu Nabiullah Ibrahim untuk menghormati tamu. Di ayat 26 diceritakan. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Segera pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Lalu apa? Dibawa daging anak sapi yang gemuk itu dibakar dengan matang sempurna. Untuk dihidangkan kepada tamu. Begitu dihidangkan kepada tamu, di ayat 27, faqarrabahu ilaihim. Hidangan itu dihidangkan kepada tamu-tamu tadi. Mereka, yakni para tamu dari malaikat, tapi menyerupai manusia. Ibrahim mengatakan, qala ala ta'kulun. Mereka tidak makan. Padahal sudah, silakan Anda makan. Tapi ternyata tidak mau makan. Lalu Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun. Mengapa kamu tidak mau makan? Ini daging sapi gemuk. Ibu, kalau sekarang kita pergi ke restoran, kemudian dengar sapi yang namanya wagyu, daging sapi yang sangat lembut, dipanggang dengan, luar biasa. Kita makan dengan lahap. Ada tamu manusia dikasih daging sapi gemuk dipanggang sempurna, nggak mau makan. Maka di saat itulah Ibrahim kerasa takut. Di ayat yang ke-28. Fa'aujasa minhum khifatan. Melihat tamu-tamu ini tidak mau makan, maka Nabiullah Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Tiba-tiba para tamunya mengatakan, qalu la takhaf. Hai kamu Ibrahim, jangan kamu takut. Ternyata baru tahu Ibrahim, tamunya adalah malaikat. Karena mengatakan, wa basyaruhu bihulamin alim. Para tamu-tamu tadi memberi kabar kepada Ibrahim, hai Ibrahim, kamu akan dapat kelahiran seorang anak yang alim, yang cerdas, yang pandai, yang diberi nama Ishak. Kira-kira bagaimana Sarah mendengar kabar ini? Harusnya gembira. Alhamdulillah akhirnya aku punya anak. Tapi sifat seorang wanita sadar. Gak mungkin seorang wanita tua mandul punya anak. Di benaknya Sarah barangkali jangan-jangan Hajar lagi yang punya anak. Karena Hajar memang sudah lebih muda. Budak yang dimerdekakan yang dinikahi Ibrahim. Lebih muda jauh daripada Sarah. Maka Sarah punya pikiran. Jangan-jangan yang hamil Hajar lagi. Sementara aku wanita tua yang mandul. Maka saat itu dari ruangannya, dari kamarnya, istrinya kemudian datang sambil memekik tercengang. Mendengar kata-kata malaikat tadi. Kabar gembira, hai Ibrahim, kamu akan punya anak yang diberi nama Ishak. Maka di ayat 29 dikatakan, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ. Kemudian istrinya datang memekik tercengang dengan apa yang dikatakan oleh para malaikat tadi. Kemudian dikatakan di sini,
Fasakkat wajhaha, lalu ditepuklah wajahnya sendiri. Lalu Sarah berkata, wa qalat ajuzun akim. Bagaimana mungkin aku punya anak? Aku seorang perempuan tua, udah tua mandul lagi. Dari mudanya nggak pernah punya anak. Sekarang sudah menepus. Logika manusia. Adakah wanita tua menepus, nggak pernah punya anak, mandul, bisa hamil? Manusia mengatakan tidak. Tapi bagi Allah, mudah. Maka Allah katakan, malaikat mengatakan, qalu kadzaliki qala rabbuk. Disitulah sadar bahwasanya sesungguhnya yang hadir sebagai tamu adalah malaikat, tetapi menyerupai manusia. Lihat di ayat yang ke-30 jelas sekali. Qalu kadzalik. Demikianlah. Qala rabbuk, Rabbmu telah berfirman. Mungkinkah ada manusia bisa berkata demikian pada orang? Tuhanmu telah berfirman? Tidak mungkin. Ternyata memang ini adalah para malaikat. Maka malaikat mengatakan kembali, Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mengetahui. Inilah kisahnya Ibu. Jamaah sekalian, dari sini kita bisa petik hikmah. Apa hikmah di balik peristiwa kurban kita? Hikmahnya adalah di situ ada sifat ketundukan, sifat perserahan diri. Barang siapa yang betul-betul tunduk dan berserah diri kepada Allah dan semata-mata dilakukan karena takut kepada Allah, Allah pasti akan membalas dengan balasan berlipat ganda. Allah pasti akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Hikmahnya adalah bahwa di sini kita bisa melihat betapa Nabiullah Ibrahim, orang yang paling sempurna ketaatannya. Dia punya harta satu-satunya anak yang saleh. Disuruh disembelih, beliau nurut. Maka hikmahnya bagi kita adalah, mari kita wajib mencontoh teladan Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam berkurban. Ikhlas. Semampu kita. Yang penting, ikhlas. Inilah hikmah dalam kita berkurban. Maka karena hikmahnya begitu mendalam, tentu kita ingin berkurban. Dengan kurban mana? Kurban yang terbaik. Yang terbaik menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Dan kita wajib mengikuti. Maka apa itu kurban yang terbaik? Yang kamu mampu, semampu kamu, lakukan dengan ikhlas. Anda mampunya kambing yang seharga 2 juta seekor, silakan. Anda mampunya kambing 1,5 juta seekor, enggak masalah. Anda mampu kambing 5 juta yang besar seekor, silakan. Sesuai dengan tempat kita masing-masing. Terkadang jumlah harga kambing berbeda-beda. Silakan. Yang terpenting tadi, ingat, merujuk kepada surat 22 ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali yang sampai kepada binatang-binatang kurbanmu adalah bukan darah-darah kurbanmu, bahkan daging-dagingnya, tapi takwamu. Tapi kalau kita ingin betul-betul yang terbaik, maka persembahkan binatang terbaik. Harga boleh murah, tapi lihatlah yang sempurna, jangan yang sakit. Maka ada syarat-syarat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Al-Barra bin Al-Azib. Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW. Kemudian apa? Qama finna, berdiri di tengah-tengah kami. Faqal, lalu beliau bersabda, arba'un la tajuzu fid dhuha. 4 perkara tidak boleh ada pada binatang yang hendak kamu sembelih menjadi kurban. Pertama, al-aura'ul bainu awaruha. Yang pertama adalah tidak boleh hewan ternak itu buta, yang nyata butanya. Jadi matanya buta, ini tidak boleh. Kemudian apa? Wal maridun bainu maraduha. Binatang ternak yang mau disembelih itu sakit, yang nyata sakitnya. Wal arja'ul bainul dhal'uh, dan tidak boleh binatang yang pincang, yang kakinya pincang, jelas pincangnya. Wal kabiratul lati la tunqi,
Dan tidak boleh binatang ternak itu yang sudah terlalu tua, tidak punya sumsum, dagingnya sudah alot. Ini 4 yang nggak boleh dilanggar. Ini kurban kita terbaik. Maaf, kecil besarnya sesuai kemampuan. Apabila ada orang beli kambing katakanlah 1,5 juta, kecil. Tapi 4 ini tidak ada pada kambing itu, sempurna. Ada orang kurban beli kambing 5 juta, tapi kakinya pincang. Lebih baik yang kecil tapi tidak pincang. Karena ini disyarat. Nggak boleh yang buta, jelas butanya. Nggak boleh yang sakit, jelas sakitnya. Nggak boleh yang pincang, jelas pincangnya. Bisa karena patah dan yang lain. Atau tidak boleh yang telah sangat tua. Sehingga apa? Sehingga telah nyata tuanya. Sumsumnya hilang. Alot yang seperti itu. Maka ini dilarang. Kalau dilarang bagaimana? Ya sudah. Nah, dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, dan Imam 4, yakni Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dari Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali? Mengatakan bahwasanya annastashrifal aina wal udhuna wala nudhiya bi'aura wala muqabalah wala mudabarah wala khurma wala sarma. Aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW memotong binatang kurban. Tapi sebelum dipotong, periksa dulu binatang kurban itu. Matanya diperiksa, buta apa enggak. Telinganya diperiksa, sempurna apa enggak. Agar tidak berkurban dengan hewan yang buta, yang telinganya telah terpotong, baik itu bagian depannya atau belakangannya, atau robeknya yang telah telinganya robek, yang kadang-kadang telinganya kemudian telah jatuh ke depan. Tidak pula yang gigi depannya sudah ompong. Ompong giginya. Tidak. Tapi kalau sopak, yakni gigi yang belakangnya ada yang tanggal, tidak mengapa. Tandanya binatang itu sudah dewasa. Disinilah kesempurnaannya. Lalu salah satu kesempurnaan kurban diperintahkan oleh Allah melalui ayat Al-Quran. Yakni di surat 22 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Kamu menyembelih kurban itu sesungguhnya agar kamu bisa menyaksikan berbagai manfaat dari binatang kurban yang kau sembelih, dan supaya kamu bisa menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, berzikir pada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Pada hari-hari yang telah ditentukan, mari alama razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang telah Allah berikan kepadamu dari binatang ternak. Ada perintah di sana. Fakulu minha. Maka jika kamu berkurban, kamu menyaksikan kurbanmu, kamu melihat binatang kurbanmu, boleh kamu memakan sebagian saja, sebagian daripada binatang itu. Lalu kemana yang lain? Wa at'imul ba'isal faqir. Semuanya berikan kepada orang yang sengsara dan fakir. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, qala Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, amaroni Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma budnihi. Aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus binatang-binatang kurbannya. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin. Dan aku diperintahkan membagi-bagi seluruh dagingnya binatang kurban itu. Baik itu kulit-kulitnya binatang kurban itu. Bahkan ketika binatang kurban telah ditunggangi dan ada pakaiannya, pelananya, dibagikan pula semuanya ke seluruh orang miskin. Wala u'tiya fi jizaratiha minhu syai'an. Bahkan aku dilarang memberikan upah untuk tukang potong kurban, pengurus kurban, diupahi dari binatang kurban itu. Aku dilarang, kata Ali. Maka disempurnakanlah binatang kurban itu. Dilakukanlah oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu ditanya, lalu bagaimana supaya sempurna? Kalau yang mengurus kurban tidak boleh dikasih upah dari binatang kurbannya. Maka qala,
Ali menjawab, nahnu nu'tihi min indina. Untuk orang-orang yang ngurus binatang kurban, yang motongnya, yang netel-netel, yang membagikan, panitia yang mengurus kurban, kami beri upah dari duit-duit kami sendiri. Nahnu nu'tihi min indina. Kami mengambilkan upah itu dari uang kami sendiri. Subhanallah. Jadi ini, saudaraku sekalian, inilah kesempurnaan berkurban. Jadi kalau kita kurban, yang terbaik, ibu, bapak, jamaah sekalian, kita saksikan ke binatang kurbannya. Kalau kita mau ngambil, silahkan sebagian. Kalau kita mau, silahkan semuanya diberikan. Rasulullah berikan semuanya kepada fakir miskin. Bahkan jangan ngasih upah kepada tukang potong dari binatang kurban kita. Kata Ali, jangan. Dikatakan di sini, subhanallah, wala u'tiya al-jazaa'a jaza'a minha. Aku tidak diperbolehkan memberikan upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Dari mana upahnya? Nahnu nu'tihi min indina. Kami berikan upah itu dari uang kami sendiri. Jadi bagaimana? Ibu kurban seekor kambing, serahkan 500.000 misalkan, 100.000, 200.000, silakan kebijakan panitia. Berapa banyaknya panitia? Ada 30, pengurbannya ada 60. Ya sudah, tiap-tiap orang mungkin dikolek 200.000. Terkumpul sekian, 60 juta, 6 juta. Bagi-bagikan ke panitia. Upah potong, tukang potongnya. Ini yang benar, saudaraku sekalian. Supaya apa? Sempurna binatang kurban kita. Dan ingat sekali lagi, yang sampai adalah ketakwaan kita. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Jamaah Majelis Taklim, Ahlul Quran, dan semua jamaah yang ikut serta pada kajian kita hari ini. Bahwasanya hukum dan hikmah dari ibadah kurban sudah kita jelaskan. Kemudian bagaimana tata cara kurban terbaik pun sudah kita jelaskan dalil-dalilnya. Baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Semoga, insya Allah, 4 hari ke depan kita akan berjumpa dengan hari Nahar. Persiapkan diri kita yang terbaik untuk berkurban. Jika kita tidak mampu menyaksikan dalam kondisi seperti ini, wabil khusus di negara kita ini, yakni di Indonesia, wallahualam, ketika saudara-saudara kita yang di Malaysia, boleh jadi di sana mungkin lebih aman, maka seandainya kita tidak bisa menyaksikannya dan kita tidak merasakan daging kurbannya, bismillah, ikhlaskan, kita serahkan untuk orang-orang fakir dan miskin yang sedang membutuhkan bantuan kita. Semoga Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Demikian, Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah kajian kita saat hari ini. Saya kembalikan kepada admin. Silakan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pertanyaan. Salah satunya dari pertama Ibu Sri Sendari. Assalamualaikum, bolehkah membayar kurban untuk keluarga yang kurang mampu, Ustaz? Membantu seseorang yang tidak mampu sehingga dia dengan bantuan itu jadi mampu lalu berkurban. Luar biasa. Subhanallah. Ini yang harusnya kita bisa lakukan. Boleh jadi kita mampu berkurban 2. 1 kurban untuk kita, saudara kita yang kurang mampu berikan. Atau orang-orang dekat kita yang kita tahu dia nggak mampu berikan hadiah. Lalu siapa yang dapat pahala? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud. Man dalla ala khairan falahu ajzi mithla fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka bagi orang yang menunjukkan suatu kebaikan mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh orang yang ditunjuki kebaikan tadi. Di dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dengan lafaz, man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajri misla fa'ili. Barang siapa yang memberikan contoh sunnah dari Islam, sunnah yang baik, berarti sunnah Rasul yang dicontohkan, maka baginya mendapatkan pahala seperti yang berbuatnya. Si A memberi hadiah kepada si B, uang 3 juta. B, aku berikan hadiah kepadamu uang 3 juta. Tolong belikan hewan kurban. Saya hadiahkan untukmu, silahkan kamu berkurban. B berkurban, B dapat pahala pasti karena dia berkurban. Tentu jika ikhlas karena Allah, takwa karena Allah,
Lalu dia telah berkurban selesai, si A yang menyebabkan B bisa kurban, berarti menunjukkan kebaikan. Pahalanya si B dapat, A dapat tanpa dikurangin sedikit pun. Jadi bolehkah berkurban, memberikan hadiah kepada orang lain yang tidak mampu? Sangat-sangat boleh. Baik itu dari kerabat dekat kita yang punya hubungan rahim, handetolan kita, teman sejawat yang kita tidak punya hubungan rahim, tapi kita tahu dia adalah orang yang saleh, yang pengen kurban tapi nggak pernah mampu kurban, sehingga kita berikan hadiah, lalu mereka berkurban, insya Allah pahalanya sama didapatkan. Yang berkurban maupun yang memberikan hadiah untuk kurban. Rasulullah telah menyatakan ini. Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Demikian. Baiklah, pertanyaan berikutnya, jika anak membayar dan mencantumkan nama almarhum orang tua ikut sebagai mukadab kurban, apa diterima Allah pahalanya untuk almarhum orang tua? Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Menyertakan keluarga. Yang namanya keluarga berarti sudah meninggal atau masih hidup. Menyertakan. Berbeda dengan mengatasnamakan. Di mana bedanya mengatasnamakan? Begini, saya punya orang tua, qadarullah rahimahullah, sudah wafat. Katakanlah sebut saja namanya Fulan. Lalu saya katakan ke panitia, saya bawa seekor kambing atau bawa saya uang, Pak Panitia, saya mau berkurban. Ini dia, seekor kambing. Ini dia uangnya, belikan seekor kambing seharga sekian. Lalu ditanya oleh panitia, untuk siapa Pak kurban ini? Untuk ayah saya, Fulan bin Fulan. Ayah saya sudah meninggal, meskipun panitia nggak tahu. Kecuali kalau di Indonesia biasanya almarhum ditulis. Ya apapun lah. Rahimahullah. Baik saya menyebutkan ayah saya sudah mati atau tidak, tapi yang jelas Allah tahu bahwa ayah saya sudah mati. Saya atasnamakan ayah saya yang sudah mati. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua ulama ini mengatakan tidak bisa seperti itu. Karena nggak ada dalilnya dari Rasul. Nggak ada contohnya dari Rasul. Bahwasanya Rasul tidak pernah berkurban mengatasnamakan untuk yang sudah meninggal. Tadi menghadiahkan. Beda pertanyaan pertama. Nggak mampu masih hidup dihadiahkan. Beres. Tapi ini adalah menghadiahkan untuk orang yang meninggal, tujuannya pahalanya khusus untuk dia yang meninggal. 3 imam berpendapat tidak ada dalilnya dari Rasul. Maka seyogyanya kita tidak berkurban dengan cara seperti itu. Akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah ketika datang seorang laki-laki. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat." Sesungguhnya ibuku telah mati. Jadi ibunya dia dalam keadaan sudah mati. Tapi di saat mati tidak berwasiat apapun. Kenapa? Mati mendadak. Tidak berwasiat. Kemudian apa? Walam tusi, nggak ada wasiat apa-apa. Si laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, wa adhannuha law takallamat tasaddaqat. Aku mengira kalau ibuku sempat berbicara, berkata-kata, pasti mau bersedekah. Tapi sudah keburu wafat, nggak ada apa-apa ucapan. Lalu si laki-laki bertanya kepada Rasulullah, afalaha ajron intasaddaqat anha. Ibuku telah wafat, saya mau sedekah, tapi atas nama ibuku yang sudah wafat, apakah Allah akan memberikan pahala kepada ibuku? Ibuku dapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Qala na'am. Rasul menjawab, ya, ibumu dapat. Bahkan hadis ini adalah sesungguhnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, tapi walladzu lil Muslim. Dapat ini bagi Imam Muslim. Apa artinya di sini? Sedekah bisa untuk orang yang sudah meninggal. Kapan saja, di mana saja, untuk apa saja. Sedekah itu sifatnya umum. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, kullu ma'rufin sedekatun. Setiap perbuatan baik itu sedekah.
Jadi kurban itu sedekah. Dengan dalil ini bahwa sedekah untuk orang yang sudah meninggal dari orang tuanya boleh, Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh. Tapi 3 imam tadi mengatakan, yang lain mengatakan tidak. Kenapa? Kurban itu sedekah khusus yang ditetapkan aturannya. Waktunya khusus. Binatang yang disedekahkan khusus. Tata cara pelaksanaannya khusus. Ada orang berkurban seekor sapi gede seharga 60 juta. Disembelih sebelum sholat Id. Nggak diterima. Karena salah satu syaratnya harus disembelih setelah Id. Ada orang berkurban rame-rame patungan. 1 kambing dengan 7 orang. Nggak bisa, kambing itu untuk seorang. Sapi baru boleh berpatungan untuk 7 orang. Onta untuk 7 orang. Sapi untuk seorang, tadi Rasulullah sudah berkurban untuk Aisyah seorang seekor sapi. Makin besar, makin bagus sesuai kemampuan. Maka kurban itu ada aturan waktunya, ketetapan tata caranya, binatang yang ditetapkannya. Maka kurban itu bukan sedekah secara umum. Ini kekhususan. Dan waktunya berulang setiap tahun. Kewajiban bagi yang mampu. Fardu ain. Yang namanya fardu ain berarti wajib tiap-tiap diri yang masih hidup. Sementara sedekah itu tidak fardu ain, sunnah. Siapapun bisa. Sebagaimana dalil tadi. Maka dengan mengkhususkan ini, 3 ulama berpendapat tidak bisa berkurban untuk almarhum, untuk rahimahullah. Lalu sebaiknya bagaimana? Seperti pertanyaan tadi, jangan diniatkan hadiah untuk yang sudah mati, tapi berkurban seperti tadi yang disampaikan hadisnya. Kurban seekor kambing untuk siapa? Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Kami itu siapa? Minni, dariku. Rasul menyebut Muhammad. Wa Ali, dan untuk keluargaku. Wa min umati, bahkan untuk umatku. Tentu kalau kita nggak pakai nyebut umat, kita nggak punya umat. Meskipun kita pemimpin, kita seorang ustadz, kita pendai, jumlah yang mengikutinya ribuan, jutaan, jangan ngomong untuk umatku, Anda batil. Jadi cukup kita ucapkan, ya Allah, saya berkurban. Kurban ini untuk kami. yakni kurban dariku dan dari keluargaku. Ketika disebut Ali, keluargaku, berarti mencakup seluruhnya. Baik bapak ibu kita yang sudah meninggal, atau bapak ibu kita yang masih hidup, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kandung kita, yang memiliki hubungan darah, masuk di situ semuanya. Bukankah ketika Rasul menyatakan itu, banyak saudara Rasul, keluarga Rasul yang sudah wafat? Di antaranya Khadijah. Kemudian isi Rasul yang namanya Zainab bin Jahsy. Beliau sudah wafat duluan. Apa artinya di sini? Zainab bin Khuzaimah. Beliau sudah wafat duluan. Dan beberapa keluarga Rasul, paman Rasul Hamzah sudah wafat dan seterusnya. Rasul mengatasnamakan dirinya dan seluruh keluarganya dan umatnya. Jadi yang terbaik adalah seperti contoh Rasul. Cukup untuk diri kita yang masih hidup, tapi menyertakan seluruh keluarga. Jadi yang mati, insya Allah masuk di dalamnya. Tidak mengkhususkan berkurban untuk yang sudah mati. Demikian, wallahualam. Tetapi ini terjadi khilaf dan perbedaan. Saya tidak tahu bagaimana di Malaysia sana. Apakah para ulama berbeda pendapat begitu? Saya tidak tahu. Tapi di negara kita, para ustadz kita, ulama kita berbeda pendapat. Dalam hal ini, kita jangan tercebur dalam perbedaan pendapat. Mana yang Anda yakini, mana yang Anda pastikan keyakinan Anda, bismillah. Anda mengikuti pendapat siapa? Bismillah. Yang penting jangan merasa paling benar dan jangan menyalahkan orang yang berbeda pendapat. Wallahualam, toh yang akan menilai kurban kita adalah Allah. Ingat tadi, surat 22 ayat 37. Yang diterima adalah takwa kita. Wallahualam, demikian. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Bagaimana jika hanya mampu kurban 1 kambing, manakah yang lebih baik didahulukan di atas namakan siapa? Suami atau istri atau anak? Jazakallah khair. Atas nama bebas umum. Contoh, saya punya istri 1, saya punya anak 1, atau saya punya anak 2, 3 atau 4. Anak saya 6, qadarullah, Allah berikan 6. Artinya begini, saat itu saya cuma sebagai kepala keluarga mampu 1. Anak-anak saya masih tanggungan saya, berarti nggak mampu, gugur kewajiban. Nggak mampu. Istri saya nggak punya penghasilan, hanya mengurus rumah tangga.
Uang yang ada belanja sehari-hari dari saya. Nggak mampu. Berarti siapa yang mampu? Saya. Berarti saya cuma mampu satu. Oke. Apakah atas nama saya? Apakah atas nama istri? Apakah atas nama anak? Silahkan. Atas nama saya boleh. Atas nama istri boleh. Atas nama anak boleh. Silahkan. Tapi bagaimana caranya agar ini bisa berbagi? Ini caranya yang harus benar. Katakanlah. Saya katakan, wahai istriku, wahai anakku, Bapak tahun ini hanya mampu menyembelih seekor kambing. Yuk, siapa di antara kalian yang mau berkurban? Nih, Bapak hadiahkan untuk kalian. Wahai istriku, aku hadiahkan untukmu. Terserah Bapak bagaimana. Gimana, nak? Untuk Bapak aja deh, Bapak yang kepala rumah tangga. Maka semuanya mengikhlaskan saya. Bismillah, saya kurban untuk saya dan saya sertakan ahli keluargaku. Otomatis isi saya masuk. Otomatis anak-anak saya masuk. Otomatis orang tua saya yang sudah wafat masuk. Beres. Sekarang, gimana kalau dihadiahkan kepada istri? Ingat tadi, istri berkurban, dananya dari saya. Maka ketika istri berbuat baik, suami pasti dapat. Kenapa? Karena suami yang mencari nafkah itu. Maka kurbannya istri diperuntukkan untuk keluarganya, keluarganya istri dapat, lalu istri mengatakan, untuk keluargaku, saya pun jadi dapat. Otomatis masuk di dalam keluarganya istri, bapak saya, ibu saya, mertuanya dia, kan sudah menjadi keluarga. Menyeluruh. Subhanallah. Anak saya yang berkurban. Loh, saya kan orang tuanya juga. Istri saya orang tuanya juga. Maka dalam hal ini mau dihadiahkan kepada siapa? Silahkan. Bahkan mungkin bergiliran, tidak apa-apa. Contoh. Karena anak saya 6, qadarullah yang masih Allah berikan kehidupan ada 4, 2 sudah Allah ambil. Katakanlah, tahun ini saya mampu 1, saya hadiahkan untuk anak saya tertua. Yang belum mampu, karena masih dalam pendidikan, karena masih dalam bimbingan saya, misalkan. Maka anak saya berkurban. Ya Allah, ini terima kurban dari saya untuk keluarga saya. Saya dan keluarga saya. Kan saya termasuk. Tahun depan, nak kamu sudah ya, sekarang aku hadiahkan untuk adikmu ya. Saya hadiahkan. Nggak ada masalah yang seperti itu, Ibu. Allah tahu duitnya dari bapaknya tuh. Ingat kembali kepada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man dalla ala khairan falahu ajzi mithla fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti yang diperbuat oleh orang yang berkurbannya, orang yang berbuat baiknya. Karena dia dapat dari orang yang menunjukinya tadi. Jadi intinya kalau seperti itu, mau atas nama suami silahkan, atas nama istri silahkan, atas nama anak silahkan, sekedar atas nama. Allah tahu siapa yang kurban, siapa yang punya duit. Allah Maha tahu, Ibu. Allah itu wa'allahu alimu bidzati sudur. Bahkan isi hati saja Allah tahu. Maka dengan seperti ini, bebas yang mana saja. Yang penting tadi, niatkan. Saya berkurban, ini terima dari kami, yakni kurban dari saya dan keluarga saya. Itu selalu disebutkan. Insya Allah menyertai. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nia Davis. Bagaimana jika kita sudah berniat untuk membantu saudara kita untuk berkurban, tapi ternyata saudara kita itu lebih memerlukan untuk keperluan lain yang lebih urgent, mungkin itu maksudnya. Apakah tetap kita ngotot untuk memberikan untuk berkurban dipaksa gitu, atau memang ada kebutuhan lain kita berikan uangnya? Mungkin lihat keadaan. Kembali merujuk surat 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Sebutlah kasus pertama. Si fulan hendak berkurban. Qadarullah, dana yang dimiliki adalah memang untuk bekal kehidupannya, untuk usahanya menghidupi keluarga, dan tidak banyak. Sehingga dia hanya mampu beli kambing 1 seharga 3 juta. Sudah niat kurban. Qadarullah, hari ini, pada saat hari ini, tanggal 7 Zulhijjah, qadarullah, ada saudara yang sangat membutuhkan, keadaan mendesak, yang jika kita nggak bantu, keadaannya sangat sulit. Ya Allah, saya sudah niat kurban, tapi ada saudara yang lebih membutuhkan. Ya Allah, aku batalkan kurbanku untuk menolong saudaraku yang lebih membutuhkan. Bismillah, berikan. Halal, sah. Semoga Allah melipat gandakan. Bukankah menolong seorang hamba Allah akan tolong? Siapa yang memudahkan urusan seorang manusia, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Siapa yang membantu meringankan
urusan orang-orang di dunia, Allah ringankan urusannya dunia akhirat. Allah senantiasa akan menolong selama hamba itu menolong sesamanya. Mudahkanlah. Jika kita ternyata ingin tetap berkurban, karena sudah betul niat, boleh tetap lakukan kurban, tapi sisihkan dari harta yang kita miliki untuk bersedekah. Bagaimana caranya? Yang tadinya ingin beli kambing 3 juta, kurangi. Kambing kecil nggak apa-apa. 1,5 juta. Bismillah. Separuhnya sedekahkan. Luar biasa. Sedekah iya, kurban tetap. Mampu kita ini. Tapi jika duit kita masih ada, di tabungan masih ada, 3 juta ini untuk kurban, bismillah ya Allah saya tetap kurban, ada saudara saya yang membutuhkan, saya akan ambil dari dana saya di tabungan, bismillah ya Allah, ganti yang lebih baik darimu. Allah janji, diganti berlipat ganda jika Anda memberikan itu dengan ikhlas. Bahkan Allah kasih pahala mulia, Allah kasih ampunan. Ini janji Allah saudaraku sekalian. Allah yang menjanjikan. Di surat 57, demikian Allah katakan. Surat 57, surat Al-Hadid ayat yang ke-11. Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang mau bersedekah, tapi ingat, pinjamkan ini karena Allah. Saya bersedekah, duit saya berkurang, tapi seakan-akan saya ngasih pinjaman sama Allah. Maksudnya ikhlas karena Allah. Saya berbagi dengan orang. Allah akan balas dengan lipat ganda dan Allah akan memberikan pahala yang mulia. Allah janji loh ini. Mari kita berbagi. Maka tadi kasusnya adalah bagaimana? Apakah mau tetap kurban? Apakah mau di sebagian sisihkan sebagian, atau batalkan kurban sisihkan semuanya, atau kurban tetap sempurna, duit saya masih ada, pinjamkan kepada jalan Allah. Allah janji di sini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu. Allah janji lipat ganda lahu baginya. Sudah begitu walahu ajrun karim, dapat ampun, dapat pahala mulia yang sangat banyak. Ditambah satu lagi, ampunan. Lihat surat At-Taghabun, surat 64 ayat yang ke-17. Intuk ribullaha qardun hasana, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, Allah melipat gandakan, lipat gandakan. Coba bayangkan. Balasan itu Allah akan lipat gandakan bagi kamu. Ditambah wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kamu. Wallahu syakurun halim. Allah itu maha mensyukuri. Allah itu maha menyantuni. Gak usah khawatir. Pasti Allah yang menyantuni kita. Maka tadi pilihannya ada 3 tadi. Dia nggak mampu hanya itu, maka sedekahkan. Karena dia lebih membutuhkan. Insya Allah dilipat gandakan oleh Allah. Niat mendapatkan pahala. Barang siapa yang sudah berniat berbuat baik, jika belum dijalankan, dapat pahala 1. Tapi kalau dijalankan, 10 sampai 700 kali lipat ganda, bahkan lebih. Cara kedua, sisihkan sebagian kurban, sebagiannya lagi untuk sedekahkan. Artinya apa? Kurbannya yang tadinya agak besar, kecilkan, lalu berbagi. Dapat dua-duanya. Yang ketiga, kurban tetap jalan, masih ada harta, sedekah. Insya Allah. Ayat-ayat tadi, di surat 57 ayat 11, surat 64 atau Ghobun ayat 17, Allah janji, dibalas lipat ganda, dikasih pahala mulia yang sangat banyak, dapat tambahan bonus ampunan. Wallahu syakurun halim. Allah mensyukuri perbuatan hamba dan pasti dibalas oleh Allah, dan Allah akan menyantuni hambanya karena Allah itu maha penyantun. Wallahu alam. Demikian Ibu. Pertanyaan berikutnya sama dengan pahala. Apabila dari Ibu Lizadia, Ustaz, saya mau tanya, apabila saya kurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal, apa hukumnya? Mungkin tadi sudah dijelaskan. Sepertinya sudah terjawab, jadi ya, tidak perlu dijawab kembali. Oke, berikutnya dari Ibu Pamela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya, kalau kita berkurban di suatu tempat yang jauh dari tempat kita tinggal dan kebetulan harga hewan kurbannya lebih murah dari tempat kita tinggal tersebut, apakah afdol? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kurban itu tidak terikat dengan harga, tapi dengan lokasi. Afwan, kalau ibu kurbannya di Singapura, mungkin 10 juta barangkali harga kambing.
Di Malaysia mungkin 5 juta atau lebih, wallah alam. Di Indonesia, di kota besar 5 juta baru gede. Tapi di kampung beli 2,5 juta bisa di kota 5 juta. Demand-nya seperti itu. Kenapa? Karena yang di kota besar itu dikirim dari kampung. Sehingga ada ongkos. Ongkos transport, ongkos pemeliharaan, belum orang yang jagain. Maka bisa jadi 2 kali lipat harga. Ini tidak mempengaruhi. Akan tetapi yang harus kita perhatikan di sini, jika kita sudah berniat kurban dengan nilai 5 juta, misal, kambing yang gede di Jakarta, di pusat kota, dimanapun, lalu qadarullah saya nggak berkurban di sini, karena tidak mengadakan sembelihan kurban dalam kondisi yang seperti ini, pandemi. Lalu berinisiatif, saya kurban aja di kampung. Saya titipkan kepada saudara saya, insya Allah semoga aman. Maka saat itu saya tanya sebelumnya, berapa sih harga kambing? Dikasih contoh, nih loh, kambing yang paling gede itu bisa 2,5 juta sampai 3 juta udah gede. Wih, 2,5 juta sudah gede. Ya sudah, saya beli 2. 1 kambing kurban untuk saya, atas nama keluarga saya, kemudian 1 kambing saya hadiahkan untuk Anda. Silahkan Anda kurban. Subhanallah. Jadi dalam hal ini, jangan kemudian sebuah niat, lalu karena di sana lebih murah, lalu dipotong. Jangan. Berbeda ketika saya berniat kurban seekor kambing. Lalu saya niat di kampung. Di kampung harganya cuma 2 juta, gede. Di sini harganya 5 juta, gede. Kalau saya kurban di sini 5 juta saya keluar. Tapi kalau di kampung cuma 2 juta. Apakah pahalanya jadi berkurang? Tidak, Ibu, insya Allah. Ketakwaan kita yang dinilai, bukan gedenya, ingat tadi. Selalu di dalam urusan pahala berkurban, merujuk kepada surat 22 ayat 37. Daging kurban yang gede, yang banyak, binatang kurban yang bulunya lebat, darahnya yang mengalir banyak. Nggak dilihat Allah, takwamu. Orang takwa pasti berpikirnya begini, di kampung cuma 2 juta ya. Ya sudah, kalau gitu karena dana saya 4 juta, saya beli 2. Di sana saya 1, saya sebarlukan di sebelah sana 1. Luar biasa. Jadi dalam hal ini, mari bisnis dengan Allah jangan hitung-hitungan. Ingat, yang terbaik. Yang terbaik. Atau Ghabun ayat 16 tadi. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkan yang terbaik. Bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau memang harganya murah, maka saya sudah punya cadangan uang sekian. Jangan tetap 1, kalau perlu 2 di sana. Demikian. Tapi kalau toh tetap 1, apakah yang 2 juta di desa dengan 5 juta di kota, pahalanya gedean yang 5 juta di kota, pahalanya gedean jika semua dilakukan dengan takwa. Karena yang dinilai sekali lagi, bukan gedenya, bukan banyaknya daging, bukan banyaknya darah mengalir, banyaknya bulu yang ada di dalam kulit-kulitnya. Tidak, sekali lagi. Tapi takwamu. Ketakwaan itu dilihat sebanding dengan keimanan kita. Wallahu a'lam. Demikian. Sebab yang namanya amal ibadah bukan dilihat yang terbaik, bukan dilihat terbanyak, bukan dilihat tentang yang terbesar. Ibadah itu bukan banyak-banyakan, tapi yang terbaik. Allah sudah firmankan di surat Al-Mulk, surat 67 ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan kehidupan. Dan Allah yang menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Itu dia yang penting. Ahsanu amala. Bukan yang paling banyak amalnya, yang paling besar amalnya. Tidak. Tapi yang paling baik. Berarti ikhlas inilah. Banyak ikhlas lebih baik. Tapi sedikit ikhlas lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Berikutnya Ustaz dari Ibu Neti Siregar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita wajib menyaksikan waktu menyembelih atau bisa diwakilkan? Dan waktu berniat itu waktu penyerahan uangnya atau waktu menyembelihnya? Jazakumullah khair. Ada 2 kasus di sini. Apakah kita sebaiknya menyaksikan, Ustaz? Jika kita menyaksikan, maka sebaiknya saat itulah kita mengatakan. Tapi wanita, Ustaz, bagaimana? Titipkan kepada panitia. Pak Panitia, saya berkurban atas nama saya dan untuk keluarga saya.
Maka panitia saat menyembelih, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Cukup. Ya Allah terimalah. Ini kurbannya fulan dan keluarganya fulan. Sudah cukup. Tapi kalau saya laki-laki nyembelih sendiri, itu lebih afdal. Rasul melakukan itu. Disaksikan sendiri, nyembelih sendiri. Ustaz, nggak mampu nyembelih sendiri, malah gemeter. Ya sudah, saksikan di saat nyembelih. Saat itu yang berbicara siapa? Si fulan yang kurban. Allahumma taqabbal minna wa ali. Ya Allah, terimalah dariku dan ini ketiban dari keluarga. Lalu Bismillah ya Allah Akbar. Yang nyembelih baru ngomong. Afdal, halal. Kalau mampu menyaksikan, maka bisa kita mengambil manfaat dari daging itu sebagian untuk kita. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan surat 22, yakni surat Al-Hajj ayat 28. Tapi apakah harus selalu menyaksikan? Tidak, saudaraku sekalian. Terkadang kita nggak menyaksikan, nggak ada masalah. Tebar kurban di mana? Di pelosok, di daerah, di mana? Tanpa menyaksikan. Bahkan kita ke Palestina mana mengirimkan. Lalu kita nggak menyaksikan. Halal. Kenapa? Tadi sudah saya bacakan pula. Hadis yang terakhir dibacakan dari Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Muslim. Di mana ketika itu Rasulullah menyerahkan semuanya kepada Ali. Ya Ali, ini urus jangan kurban. Maka Ali katakan apa tadi? Aku mengurusnya, aku menyembelihnya, aku membagikan semuanya. Dagingnya, kulitnya, pakaiannya kepada orang miskin. Dan aku tidak memberi upah apapun. Karena dilarang oleh Rasul mengambil upah dari binatang sembelih, upahnya dari kami sendiri yang berkurban. Maka di situ Rasul tidak menyaksikan. Dititipkan kepada Ali. Ali yang mengurus. Maka dalam keadaan ini, Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Menyaksikan atau tidak? Bisa dua-duanya. Lihat keadaan. Saat sekarang menyaksikan tidak mungkin. Bahkan ada yang online. Menyaksikanmu dikirimkan melalui Zoom. Nggak ada masalah halal. Nggak pakai online, nggak di Zoom. Nggak usah dikirimin foto. Nggak salah. Nggak masalah. Allah Maha Tahu. Maka di saat kita tidak menyaksikan, bagaimana? Sampaikan kepada panitia. Pak, saya nitip kurban ini kepada Bapak. Nun jauh di sana. Bisa lewat WA. Kan ada namanya terbar kurban dan yang lain. Yang penting orang yang kita titipi amanah, kita harus yakin. Itu orang adil, orang amanah, orang jujur. Bukan orang yang suka khianat. Maka katakan, Pak, saya titipkan satu hewan kurban saya. Saya titip kepada Bapak, ini kurban untuk saya dan atas nama seluruh keluarga saya. Dikabul di sana, saya ijabkan. Duitnya saya transfer, lalu dikabul di sana. Saya terima titipan kurban Bapak dan atas nama keluarga. Maka tanpa sepengetahuan saya, nggak ada rekaman, nggak ada foto, nggak ada filmnya. Di sana panitia ngomong, ya Allah, terimalah ini kurban fulan bin fulan dan atas nama keluarga fulan. Sudah sampai kepada Allah, insya Allah. Jadi menyaksikan bagus, tidak menyaksikan bagus. Lihat keadaan. Mana yang lebih urgent. Demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya sama dengan Bu Diana, jadi saya lewatkan. Dan ada pertanyaan lain, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan jemaah dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada dua pertanyaan. Satu, di saat pandemi sekarang, haji ditunda dan ada mahasiswa yang sudah berada di Saudi sana yang bisa berangkat ibadah haji. Kemudian, bagaimana hukumnya jika kita membantu biaya haji mereka? Dan yang kedua, bolehkah kita menitip nama kita dan doa kepada mereka yang akan berhaji di sana untuk doa saat di Arafah nanti, Ustaz? Terima kasih. Baik. Subhanallah. Sama persis ketika seseorang berkurban. Ada orang nggak mampu kurban, kemudian dia berkurban. Karena kita bantu dengan harta kita. Maka kita dapat pahala. Nggak usah khawatir. Bagaimana ada mahasiswa di sana, tetapi dia tidak punya dana untuk bisa berhaji. Ustadz, kan sudah di Mekah, masa pakai dana? Betul, dana transport nggak ada, dana makan. Transport sepanjang perjalanan Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina kemudian yang beli kurban, untuk kurbannya butuh dana. Kemudian dari Mina, kemudian menuju ke Mekah, tawaf ifadah, butuh dana. Balik lagi butuh dana. Sepanjang 6 hari berhaji, perjalanan haji 6 hari, mulai 8, 9, 10, 11, 12, 13, butuh dana, butuh makan, transport. Maka kita bantu berapa? Mungkin 1.000 real, mungkin 20.000, mungkin 2.000 real, silakan. Hitung-hitung saja. Yang jelas untuk kurban di sana minimal 350 real. Katakanlah tiap makan
kali makan 10 real, kali 3 30, anggaplah 50, 50 kali 6 300. 300 sama kurban 350, untuk angkot ya sudah saya kasih 1000 real. Bismillah. Berapapun yang Anda tanamkan, bismillah, lihatkan Allah, sedekahkan Allah. Maka orang itu bisa berhaji, insya Allah kita dapat pahala. Dalilnya jelas tadi, man dalla ala khairan falahu ajzi mithla fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia mendapat pahala seperti yang diperbuat oleh orang yang diberikan oleh kita petunjuk berupa uang tadi. Apakah saya boleh titip nama untuk didoakan di Arafah? Boleh-boleh saja. Bagaimana caranya? Tolong ya, doakan saya. Nggak usah titip nama. Tolong ya, sebut nama saya. Nggak usah titip seperti itu. Doakan saya. Insya Allah sudah tahu para mahasiswa di sana cara mendoakan. Disebut namanya, insya Allah oleh mereka. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang telah memberikan kepada saya. Dengan ikhlas hartanya untuk saya bisa berhaji ini. Balasan yang sempurna. Saya yakin pasti akan didoakan yang terbaik. Meskipun kita nggak perlu ngomong, tolong ya titip doa, sebut nama saya. Nggak perlu. Cukuplah. Tolong doakan saya di saat ada di Arafah. Tolong doakan saya di saat Anda sedang berhaji. Tolong doakan saya yang terbaik. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk saya. Sudah cukup. Nggak usah dirinci. Tolong doakan saya. Nanti saya tuh pengen ini, anak saya begini. Dirinci. Lalu ada lembarannya, satu lembar. Di WA ke sana dibaca. Nggak perlu. Janganlah kita mengatur doa. Sudahlah. Ketika kita minta didoakan, biarkanlah orang yang mendoakan. Sebab apa? Orang yang mendoakan sesama saudaranya muslim dari jauh, bahkan tidak diketahui oleh orang yang didoakan, itu jauh lebih baik, tandanya itu ikhlas. Maka cukup pesannya, tolong doakan saya yang terbaik. Bismillah, cukup. Terserah dia doanya apa. Kalau toh nggak didoakan, nggak ada masalah. Doa kita kepada Allah kok. Karena doa itu untuk siapa? Urusan siapa? Kita sama Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Berdoalah kamu kepada Rabbmu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku. Jadi doa itu hakikatnya apa? Hamba langsung kepada Allah. Jangan banyak-banyak nitip. Tapi pada keadaan tertentu tadi, melihat di sana afdol, tempat yang afdol, di waktu yang mustajab, di waktu ini, maka aku minta tolong doakan kami. Cukup. Nggak perlu kita, tolong ya sebut nama saya nitip didoakan begini, bla bla bla. Nggak, cukup. Tolong doakan kami dan keluarga kami. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Sebetulnya isyarat itu sudah cukup, saudaraku sekalian. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu, saya rasa sudah cukup. Sudah mendekati jam 11. Tentu di Malaysia barangkali sudah mendekati waktu sholat zuhur. Sebagaimana tadi kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terkena penyakit. Terutama di antaranya adalah akhi kita, yakni Zulfikar yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah akan mengangkat penyakitnya. Semoga Allah akan memberikan kekuatan untuk beliau. Dan untuk kita semua, hadetolan kita, kawan kita, saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Mari, Ibu, jamaah sekalian, di penghujung dari kata tausiah ini, kita tundukkan hati kita sejenak, kita tundukkan wajah kita bisa angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah. Semoga Allah akan mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas anta syafi washfi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama washfihum. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والكورونا والجذام ومن سيء الأسقام. Wahai Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah agar hamba dilindungi dari segala penyakit-penyakit yang buruk seperti penyakit belang, penyakit gila, penyakit corona, dan dari segala penyakit-penyakit buruk, penyakit kusta dan darah, segala penyakit-penyakit mengerikan yang lainnya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da
Wahai Allah, sesungguhnya kami semua berlindung kepadamu ya Allah dari keadaan yang berat, dari kesengsaraan, dari kesusahan, dan dari buruknya takdir yang kau timpakan kepada kami, dan dari kegembiraan musuh kami dari golongan orang-orang kafir ketika musibah menimpa kami. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati ni'matik wa jami'i sakhatik. Wahai Allah, kami semua berlindung kepadamu ya Allah dari segala lenyapnya nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan dari beralihnya keselamatan yang sesungguhnya keselamatanmu adalah anugerah bagi kami, dan dari datangnya siksaanmu atau suatu bencana, penyakit dan yang lainnya yang datang kepada kami secara mendadak. Dan kami berlindung semua ya Allah dari kemurkaanmu yang Kau timpakan kepada kami. Wahai Allah, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkaulah yang telah memberikan penyakit. Engkau pula yang mampu menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakit ya Allah, kecuali hanya kesembuhan datang darimu. Ya Allah, sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang baru. Akan tetapi jika sakit itu baik baginya ya Allah, jadikan menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jadikan sakitnya menjadi penambah kekuatan iman dan takwanya. Dan jadikan pula sakitnya untuk menguatkan kesabaran dan ketawakalannya, dan meningkatkan iman dan takwanya. Wahai Allah, jadikan kami semua ya Allah hamba-hambamu yang tetap istiqomah di atas jalan yang hak, istiqomah di atas iman dan takwa, istiqomah dalam amal ibadah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wahai Allah, kami semua memohon kepadamu agar kami semua masuk ke dalam surgamu ya Allah, dan jauhkan kami dari azab nerakamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu jamaah sekalian, semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji musibah diangkat musibahnya dan diberikan kekuatan dan kesabaran untuknya. Demikian, wallahu a'lam. Semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah, tentu yang disampaikan melalui Rasulnya, dan yang salah adalah saya yang menyampaikan yang penuh dengan kekurangan. Semoga Allah berikan yang terbaik. Salam kami Ibu kepada Ustadz Zulfirman. Insya Allah semoga Ustadz Zulfirman diberikan kebaikan oleh Allah. Amin. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.